Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rafinzi, channel yang membahas soal-soal matematika, khususnya kita fokus di TIU SKD CPNS tahun 2021 ini. Semoga bisa membantu teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 soal cerita, ya, soal angka dalam cerita. Bagi yang baru bergabung, silahkan di like dan di subscribe. Di share ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga itu bisa membantu teman-teman sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like dan subscribe. Kita langsung aja ke soal yang nomor pertama. Perbandingan kelereng Risma, Koko, dan Alwi adalah 2:3:5, ya. Jika semua kelereng mereka dikumpulkan, ada 80 kelereng selisih kelereng Alwi dan Risma, ya. Ini cara mudahnya adalah tinggal teman-teman total perbandingan, ya. Total perbandingan itu 2 tambah 3 tambah 5 jadi 10, ya. Nah, selisih Alwi dan Risma, berarti kita lihat aja Risma dan Alwi, ya. Risma itu 2, ya kan? Terus Alwi itu 5. Ya. Tinggal kita kurangkan 5 dikurang 2, ya. Risma itu 2, perbandingannya Alwi itu 5. Jadi 5 kurang 2. Ambil yang positifnya, ya, bukan 2 kurang 5. Kita ambil yang 5 kurang 2 dibagi 80, ya, karena totalnya 80 kelereng. Biasa. Dibagi 10 maksudnya, ya. Dibagi 10 total perbandingannya dikali 80. Nah, 80 kelereng. Kita tinggal coret 10 sama 80, ini jadi 8, ya kan? 5 kurang 2 itu jadi 3. 3 kali 8 itu 24 kelereng. Nah, gitu. Jadi selisih kelereng Alwi dan Risma itu 24 kelereng. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Budi berjalan menempuh jarak 2/3 km dalam 5 menit. Berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Budi dalam 1 jam? Ya, tinggal dibagi, ya. Teman-teman hafal kan rumus kecepatan gitu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, ya. Kalau dibuat segitiganya, jadinya modelnya seperti ini, ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Untuk cari jarak, kecepatan kali waktu. Untuk cari waktu, jarak dibagi kecepatan. Seperti itu, ya. Semoga teman-teman bisa ingat. Kita langsung soalnya. Karena pertanyaannya adalah kecepatan, jaraknya adalah 2/3 km dibagi 5 menit. Gitu. Nah, si menitnya kita ubah ke dalam jam, ya. Si menitnya kita ubah ke dalam jam sehingga persamaannya hitungannya jadi 2/3 km per 5/60 jam, ya. Karena satu jamnya itu 60 menit, ya. Jadi 5 menitnya kita bagi per 60 gitu. 5 menitnya kita bagi 60 gitu. Tinggal kita ubah jadi perkalian, ya. 2/3 dikali 60/5. Ya, tinggal kita coret-coret. Ini coret, ini 1, 12. 12 coret sama 3. Ini jadi 1, ini jadi 4. 4 kali 2, ya. Jadinya 8 km per jam. Benar tidak ini? 8 km per jam. Kita cek dulu. Ya, 8 km per jam, ya. Ini berarti nggak ada jawabannya di sini. Jawabannya kita buat aja jawaban yang F, ya. F. Ya, itu jawabannya 8 km per jam. Nah, ini ada salah soal di sini. Kayaknya 2/3-nya salah di sini, ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah 8 km per jam. Oke.
2/3 dikali 60 per 5. Ini kalau kita coret, 60 bagi 5 itu 12, sudah benar. 12 dibagi 3 jadi 4. 4 kali 2 itu jadi 8 km per jam. Nah, ada kesalahan di sini kayaknya di soalnya. Jadi jawabannya adalah yang F. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah komik disewa dengan harga 2.000 untuk 3 hari pertama. Jadi Rp2.000 itu 3 hari pertama itu 2.000. Untuk hari selanjutnya itu 500 per hari. Jika penyewa komik tersebut membayar 9.500 untuk sebuah buku, maka menyewa komik selama, nah ini tinggal kita buat persamaannya ya. 3 hari pertama itu 2.000. Ya. Ini 3 hari. Ya. Ditambah ya kan 500 dikali X hari X hari lebihnya dari 3 hari yang pertama itu. Jadi ini sama dengan 9.500. Jadi 500X sama dengan 9.500 dikurang 2.000. Jadi 7.500. Berarti X-nya adalah 7.500 dibagi 500. Jawabannya ini 15 hari. Nah, X-nya 15 hari, jadi total pinjamnya berarti 3 hari ditambah 15, jadi 18 hari. Gitu. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang pemilik mobil menjual mobilnya dengan harga 96 juta, ternyata ia mendapatkan kerugian 20% dari harga belinya. Maka mobil dibeli dengan harga, ya, dengan teman-teman hitung, 96 juta itu adalah kerugian 20%, berarti ini harga nilai persennya dari harga belinya itu adalah 80%. Ya, 80 ini dari 100% dikurang 20% kerugiannya gitu. Nah, yang ditanyakan harga belinya, harga ketika 100%. Nah, ini kita misalkan X ya. Ini kita kerjakan dengan perbandingan atau bisa juga dengan rumus aritmatika sosial. Jadi teman-teman pilih aja yang mana yang teman-teman bisa, mana yang teman-teman suka. Nah, ini secara logika secara angka ini persennya nambah dari 80 ke 100, berarti ini secara logika pun harganya pun nambah ya, karena ditanya harga 100%-nya, tinggal dibuat perbandingannya. Ini adalah perbandingan senilai, langsung dibandingkan 96 per X sama dengan 80 per 100. Kita sederhanakan dibagi 20 itu jadi 4, dibagi 20 itu jadi 5. 4 sama 96 kita coret, ini jadi 1, ini jadi 24. X-nya kali 1 jadi X, 24 kali 5, 24 dikali 5 berarti 120 juta ya, 120 juta. Inilah harga ketika membeli mobil itu. Dijualnya rugi 20%. Oke, jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk membaca novel yang tebalnya 264 halaman, Tito membaca novel tersebut selama setengah hari secara terus-menerus tanpa berhenti. Berapa halaman yang dibaca Tito setiap jamnya? Ini tinggal dibagi ya. 264 halaman dibagi, karena dia setengah hari full, berarti 12 jam. Ya, tinggal kita sederhanakan. Berarti 264 dibagi 12, 2 kali 12 itu 24. Kita kurangin, 6 kurang 4 itu 2, 24 bagi 12 itu 2. Jadi 22 halaman per jam. Ya, jawabannya adalah yang C. Oke, tinggal dibagi aja. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada tahun 2005, seorang anak berusia sama dengan 1/5 usia ibunya. Pada tahun 2010, usia anak menjadi 1/3 usia ibunya. Maka anak tersebut lahir pada, nah tinggal teman-teman buat ini persamaannya ya.
Kita misalkan tahun awalnya adalah 2005 ya, berarti pas 2005 itu A dibagi I ya, itu sama dengan begitu. Usia anak itu sama dengan 1/5 usia ibunya ya. Ini pas 2005. Pas 2010 usia anak itu berarti 2010 itu nambah 5 tahun ya. Nambah 5 tahun. Jadi anak ditambah 5 tahun itu sama dengan 1/3 dari usia ibunya. Berarti si ibu juga ditambah 5 tahun. Gitu. Ya, dari persamaan yang pertama ini kita ubah jadi 5A disama dengan I ya. Per 5-nya kita pindah ruaskan ke sebelahnya jadi kali 5 ke A. Jadi 5A sama dengan I, gitu kan? Nah, ini kita masukkan I-nya ke dalam sini ya. Per 3-nya kita pindah ruas ke sebelah sini. Kali 3 semua jadi 3A ditambah 15. I-nya kita ganti jadi 5A. I-nya kita ganti jadi 5A. Jadi 5A ditambah 5. Ya. 5A dikurang 3A. 3A-nya kita pindah ruaskan, sebelahnya jadi dikurang, jadinya itu 2A. 15 dikurang 5 itu 10, berarti A-nya adalah 10 bagi 2. Jawabannya adalah 5 tahun. Ya. Pas 2005 itu dia umur anaknya adalah 5 tahun. Lahirnya berarti 2005 dikurang 5 tahun 2000. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, lahirnya 2005 dikurang 5 tahun, jadinya tahun 2000. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bulan depan, lustrum ketiga yang dialami Pak Sarjono semenjak ia diangkat menjadi ketua jurusan ekonomi. Apabila tahun ketika Pak Sarjono diangkat menjadi ketua adalah tahun 2005, maka sekarang adalah tahun, berarti, ini lustrum teman-teman harus tahu, satu lustrum itu sama dengan 5 tahun ya. Teman-teman harus ingat aja lustrum L. L-nya itu berhubungan dengan 5 ya. Jadi satu lustrum itu 5 tahun. Satu windu itu 8 tahun ya. Satu dasawarsa itu 10 tahun ya. Itu teman-teman ingat aja satuan tahun ya, satuan waktu dalam tahun ini gitu ya. Karena tahun depan Pak Sarjono akan mengalami 3 kali lustrum ya. 3 kali lustrum diangkat menjadi ketua jurusan ekonomi, jadi 3 dikali 5 tahun ya. Jadi 15 tahun. Ya, 15 tahun ini tahun depan ya. Ya, 15 tahun ini tahun depan. Ya, tahun sekarangnya berarti 15 dikurang 1 dulu ya, karena itu tahun depan itu 15 tahun, jadi baru 14 tahun ya. Maka sekarang adalah tahun ya, tinggal kita tambahkan 2005 ditambah 14 tahun. Jadi 2019. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu, semoga teman-teman mengerti. Yang belum like dan subscribe, mohon di like dan subscribe, karena itu membantu saya dalam mengembangkan channel ini. Nah, silahkan disimak video-video sebelumnya. Bagi ada kekurangan saya mohon maaf. Terus jangan lupa jaga kesehatan. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan video TIU berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.